Perhatikan serial monitor ini. LED akan nyala dan mati berurutan dalam 5, 4, 3, 2, 1, dan nyala dan mati berurutan. Gimana cara bikin programnya? Mari kita lihat. Di sini ada serial.println mengetik ini. LED akan nyala dan mati berurutan dalam. Kemudian hitung mundur. Nah, selanjutnya di sini menyalakan LED-nya dan di sini mematikan LED-nya. Ini program yang kita bisa lihat cukup panjang. Sekarang mari kita persimpel. Sekarang lihat di fungsi setup dan fungsi loop. Oke, di fungsi setup yang tadinya ada banyak, sekarang tinggal ini nih, hitung mundur LED 5. Kemudian LED berurutan, nyala berurutan, mati berurutan. Oke, kita coba run. LED akan nyala dan mati berurutan dalam 5, 4, 3, 2, 1, dan nyala berurutan, mati berurutan. Nah, ini dinamakan fitur fungsi. Fungsi di C++ bisa kita gunakan untuk mempersingkat program kita sehingga manageable dan lebih ringkas. Oleh karena itu, ayo kita bahas lebih detail. Sebelum aku ngejelasin fungsi, aku mau kalian ngeliat dulu tampilan yang ada di serial monitor ini. Di sini tampilannya 2 dikali dengan 3 adalah 6. Nah, kalian pasti udah tahu cara menampilkan karakter seperti ini gimana caranya. Nah, aku bikin caranya kayak gini. Bisa dilihat di sini, pada baris 7 sampai dengan baris 11, di sini adalah rentetan fungsi serial.print yang aku gunakan secara berurutan. Nah, di sini kita punya variabel bernilai 2 dan 3, yaitu pada var1 dan var2 yang bertipe integer. Nah, jadi di sini var1 bernilai 2 dan var2 bernilai 3. Oke, dan pada tampilan serial monitor akan tampil nih karakter yang seperti ini. Nah, gimana cara kerjanya? Ini sesimpel menampilkan var1 yaitu 2. Ini ditampilkan di sini. Kemudian deretan karakter pada baris 8 ini yaitu karakter spasi, karakter rentetan karakter dikali, kemudian spasi lagi, kemudian dengan, dan spasi lagi. Nah, ini karakternya yang di serial monitor. Oke. Nah, kemudian var2-nya yaitu angka 3, ini dia. Selanjutnya, karakter spasi adalah spasi yang ini. Ada di sini karakternya. Oke, dan hasil dari var1 dikali dengan var2 yaitu 6. Oke. Ini gampang, maksudnya ya teman-teman pasti udah pada tahu. Nah, sekarang aku mau membuat 2 ditambah dengan 3 adalah 5. Nah, gimana caranya? Ya udah kita copy aja ya ini. Kita copy ke sini. Kemudian ini kita ganti karakternya menjadi ditambah dan operatornya kita ganti tambah. Oke. Kemudian kita copy ke simulator kita dan kita run. Nah, tambah nih. Jadi ada tambahan baris baru dalam serial monitor, 2 ditambah dengan 3 adalah 5. Selanjutnya kita coba juga pengurangan. Dikurang dengan, dan operator kita ganti minus. Nah, ini kita copy aja langsung ke simulator. Dan hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada banyak baris yang tugasnya hampir sama. Bisa nggak ini kita generalisasi? Nah, di C++ ada yang namanya fitur fungsi. Sebenarnya kita udah pakai fungsi seperti fungsi setup, fungsi loop di sini, kemudian fungsi serial.print, serial.
print ln, ini udah kita pakai semua. Nah, gimana cara bikinnya? Kayak gini cara bikinnya. Pertama, kita bikin dulu fungsi perkalian. Tipenya void, kemudian nama fungsinya adalah perkalian. Di sini memiliki parameter bertipe integer. Kita kasih nama nilai 1. Oke, nggak usah nilai 1, n1. Kemudian parameter keduanya n2. Oke. Kemudian badan fungsinya kita definisikan juga. Nah, di sini kita samain nih badan fungsinya dengan baris kode atau program yang udah kita bikin tadi. Nah, di sini kita ganti dengan n1. var2 kita ganti dengan n2. Kemudian di sini n1 dikalikan n2. Oke? Sesimpel itu. Nah, kemudian kita juga bikin nih fungsi penjumlahan. Kita ganti nama fungsinya penjumlahan. Kemudian ini diganti dengan karakter ditambah. Operatornya kita ganti dengan operator plus. Oke. Dan terakhir kita copy lagi untuk pengurangan. Dan di sini kita ganti menjadi dikurang. Dan yang terakhir ini kita ganti dengan operator pengurangan. Oke, clear ya? Nggak ada kesalahan di sini? Oke, sip. Nah, sekarang di fungsi setup kita nggak perlu memanggil atau nggak perlu menulis kode program sebanyak ini. Cukup kita tulis begini, perkalian var1, var2, oke, kemudian penjumlahan, fungsi penjumlahan kita panggil var1 dan var2, selanjutnya pengurangan, kita panggil fungsinya dan parameter pertamanya adalah var1, oh sorry, bukan parameter kalau di sini, ini argumen pertamanya adalah var1, argumen keduanya adalah var2. Nah, jadi ketika kita memanggil fungsi, kemudian di dalam tanda kurung ini namanya argumen, bukan parameter. Tapi pada saat kita mendefinisikan fungsinya, nah ini namanya adalah parameter. Sebenarnya ini nama naming aja ya, nggak ada problem sebenarnya. Kesepakatan terserah, kalian mau pakai terms apa bebas. Oke? Nah, selanjutnya ini kita cek dulu ada kesalahan apa enggak. Oke, nggak ada error sintaks. Kita copy ke simulator kita dan kita run. Hasilnya begini. Nah, kemudian kalau kita mau ganti di sini misalnya 5, di sini 2, kemudian kita copy lagi dan di sini kita paste. Dan hasilnya wow, kenapa nih? Kita run. Oke, sip. Nih hasilnya. Oke, 5 kali 2 10, 5 tambah 2 7, 5 kurang 2 3. Nah, sebenarnya kita juga bisa bikin ini nggak perlu menjadi 3 fungsi, tapi cukup 1 fungsi aja. Apa tuh maksudnya? Nah, tapi ada materi yang belum aku sampaikan di video ini. Jadi materinya adalah materi struktur kendali. Itu materi di mana kita bisa memilih atau melakukan kendali program. Jadi berdasarkan kondisi tertentu kita bisa pilih program mana yang mau dieksekusi. Nah, di sini aku coba contohin aja. Nah, sekarang bisa dilihat di baris 66 kita punya fungsi perkalian, di baris 69 juga untuk fungsi penjumlahan, dan di baris 72 fungsi pengurangan. Nah, pemanggilan fungsi-fungsi ini definisinya ada di sini, dan kita udah punya fungsi baru namanya fungsi operasi aritmatika, memiliki 3 parameter, N1, N2, dan OP. Ini operator maksudnya. Nah, jadi di sini operasi aritmatika, argumen pertamanya adalah var1, argumen keduanya adalah var2, dan di sini ada karakter operator yang kita harapkan bekerja sebagai operator antara dua operan var1 dan var2 ini. Oke, sekarang kita buktikan dulu. Nah, kita copy aja langsung ke simulator. Kemudian kita run. Oke, udah keluar hasilnya. Nah, jadi di sini ada dua output atau ya ada 2 tampilan yang sama. Karena pada baris 66 kita memanggil fungsi
yang isinya adalah menampilkan karakter-karakter ini. Nah, pada baris 67 juga gitu. Nah, di baris 67 definisi fungsinya adalah seperti ini. Jadi di sini baris 67 pemanggilan fungsi operasi aritmatika dan argumen ketiganya adalah tanda bintang, yaitu simbol perkalian. Nah, di sini pada definisi fungsi, badan fungsinya sama, tapi di sini adalah struktur kendali switch, di mana dia menguji apakah OP-nya adalah tanda tambah, maka ini yang dieksekusi. Kalau OP-nya adalah simbol pengurangan, ini yang dieksekusi. Kalau variabel OP adalah simbol perkalian, ini yang dieksekusi. Kayak gitu ya kira-kira. Untuk penjelasan detail tentang struktur kendali switch ini nanti di video lain aku bahas. Oke, nah sekarang kita nggak perlu pakai fungsi perkalian lagi di sini. Nah, ini juga kita hapus saja. So, kita cuma punya satu fungsi dengan 3 parameter, yaitu parameter pertama N1 bertipe integer, N2 bertipe integer, dan OP parameter ketiga bertipe char. Di dalamnya ada struktur kendali switch untuk mengevaluasi apakah karakter OP ini yang mengindikasikan operator adalah karakter apa? Tambah, kurang, kali, atau bagi. Sehingga di sini kita bisa juga nambahin yang sebelumnya belum kita bikin, yaitu operator pembagian. So, di argumen pertama var1, argumen kedua var2, dan di sini tanda bagi. Nah, ini nanti harusnya hasilnya adalah 3 ya, di baris 45. Kita langsung aja, kita compile, nggak ada error sintaks, kita copy ke simulator, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang aku mau ngejelasin gimana cara fungsi bekerja, kemudian apa aja tipe fungsi, dan ini adalah tipe khusus fungsi, yaitu void. Kemudian apa itu parameter, bagaimana pemanggilan fungsi, aku mau ngejelasin secara visual. So, yuk kita langsung ke iPad. Oke, setelah aku tadi udah mendemonstrasikan cara kerja fungsi, bagaimana kita memakainya, tapi itu barulah sebuah bentuk fungsi. Ada beberapa bentuk lain. Oke, nah sekarang mari kita kenalan dengan beberapa bentuk fungsi. Oke. Pertama, tadi kita udah menggunakan tipe fungsi void. Jadi, tadi kita udah menggunakan tipe fungsi void. Di sininya void, kemudian nama fungsinya tadi perkalian. Oke. Cuma tadi ada parameternya ya. Nah, bentuk fungsi yang paling sederhana tuh nggak ada parameternya nih, jadi di sini kosong. Oke. Nah, tipe fungsinya ya udah secara sintaks harus tipe fungsi dulu, kemudian nama fungsinya, habis itu perlu ada buka dan tutup kurung di sini. Selanjutnya ada badan fungsi di sini. Nah, badan fungsi ini nanti di dalamnya definisinya ditulis di sini. Oke, simpel ya. Nah, selanjutnya bentuk kedua yang kita udah gunakan tadi. Tapi di sini aku hanya menunjukkan bahwa bentuknya itu hanya menggunakan satu parameter. Nah, jadi single parameter. Oke. Nah, di sini ada kata kunci return. Yang aku pengen tekankan di sini bukan berarti bahwa ketika ada sebuah parameter berarti harus ada return, bukan. Tetapi yang pengen aku tekankan adalah ketika tipe fungsi adalah void, dia nggak perlu pakai parameter. Dia nggak perlu pakai return value. Jadi ini nggak perlu ada nih kalau tipe fungsinya void. Tapi kalau tipe fungsinya selain daripada void, ketika sebuah tipe fungsi selain daripada void, berarti misalnya
int atau double atau yang lain. Yang penting selain void maka harus ada return value. Oke, nah nanti kita demonstrasikan gimana cara kerjanya. Selanjutnya, bentuk ketiga, yaitu bentuk tipe fungsi yang memiliki multi parameter. Nah, ini tadi udah kita demonstrasikan, di mana tadi parameter pertamanya int dengan nama n1, parameter keduanya int juga dengan nama n2, parameter ketiganya char dengan nama op. Nah, kita bisa pakai berapapun parameternya, tapi usahakan sesimpel mungkin, sesedikit mungkin, sehingga kita tidak kebingungan mendefinisikan fungsi. Jadi ketika sebuah program terlalu besar, usahakan nge-chunkingnya atau ngebaginya ke beberapa fungsi. Jadi kita nggak perlu, jadi kita di masa depan ketika kita udah lama nggak ngecek program itu, kita pengen ngebaca lagi programnya, kita pengen ngebuka lagi program kita tidak kesulitan untuk memahami cara kerja program kita, dan jangan terlalu panjang sehingga kita bisa strukturisasi itu ketika ngebaca program. Oh, ini fungsi ini bekerjanya seperti ini, fungsi ini bekerja seperti ini, sehingga kita bisa memahaminya dengan cukup mudah ketimbang terlalu panjang programnya tidak kita klasifikasi berdasarkan perilakunya, berdasarkan behaviornya, gitu ya. So kayak gitu ya bentuk-bentuk fungsi. Nah, jadi sekarang yang mau aku tekankan lagi adalah tadi tipe fungsi, di mana ada tipe tambahan yaitu void. Nah, selain tipe void, ya udah ini sama dengan tipe variabel atau tipe data. Oke, apa itu tipe data? Ya, cek aja ke video sebelumnya, itu int, double, char, dan lain-lain. Oke ya, clear di situ. Selanjutnya kita ngomongin nama fungsi. Nah, pada nama fungsi ini ada aturan penamaan yang sebenarnya berlaku juga untuk penamaan variabel dan penamaan parameter. Semisal kita punya int panjang kayu. Oke, kemudian kita inisialisasi dengan, wait, ini aku ganti warnanya deh. Ganti warna jadi kuning. Sama dengan kita inisialisasi dengan nilai 20 misalnya. Nah, di sini kalau kita mau menulis int panjang underscore kayu, kemudian sama dengan kita isi dengan nilainya 30 misalnya. Oke ya. Nah, variabel yang ini berbeda dengan yang ini. Kenapa? Karena di C++ sifatnya variabel itu case sensitif. Apa artinya? Case sensitif artinya huruf kecil dengan huruf besar itu dibedain. Clear ya sampai sini ya? Nah, jadi suatu saat kita ganti nilai variabel yang ini nih. Let's say ini pada baris 1, ini baris 2. Nah, variabel panjang kayu yang pada baris 1 kita ganti nilainya menjadi 200. Maka variabel panjang kayu yang di baris 2, yang ini, itu nggak akan berubah nilainya. Oke, clear ya? Nah, selanjutnya apa yang nggak boleh dalam aturan penamaan variabel? Yang nggak boleh adalah ketika nama variabel diawali dengan angka. Misalnya integer 3 kayu. Nah, ini nggak boleh. Kalau awalannya angka, ini udah pasti error sintaks. Nanti kita buktiin. Nah, terus apalagi nih? Selanjutnya, ini yang kita bahas. Panjang kayu menggunakan huruf besar. Panjang kayu menggunakan underscore. Atau ada gaya lain. Kayak gini misalnya. Panjang kayu. Nah, ketiga hal ini
kalau kita terapkan pada sebuah nama variabel ini berbeda. Tetapi ini adalah style, preferensi masing-masing. Oke? Yang jelas jangan sampai menggunakan karakter pertamanya dengan angka. Itu error sintaks. Nah, di sini saran aku pakai aja gaya yang ini atau gaya yang ini. Ini boleh juga sih, tapi ini nggak common, nggak umum di orang-orang. Biasanya selalu diawali dengan huruf kecil, kemudian kata pertama diawali dengan huruf kecil. Nah, kemudian kata kedua untuk memisahkannya dengan kata pertama, ada yang pakai karakter underscore, ada yang tanpa underscore tapi langsung menggantinya dengan huruf besar. Nah, kalau aku sendiri pakai style yang ini sih, gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya ketika kita menamakan konstanta. Misalkan kita mau bikin konstanta gravitasi. Berarti kan nilainya 9,8 nih. 81 gitu ya. Nah, ini namanya kita namain apa ya? Konstantanya, gravitasi gitu ya. Gravitasi. Oke, bertipe float. Bertipe float berarti karena dia konstanta harus ada kata kunci const. Const float. Oke ya. Nah, dilihat di sini bahwa kalau kita ingin menggunakan konstanta, usahakan capital letter semua, huruf gede semua. Why? Kenapa ini disarankan? Karena untuk membedakan dengan variabel. Variabel umumnya teman-teman programmer menggunakan ini nih, style yang ini. Oke, dengan penggunaan huruf kecil atau menggunakan underscore tadi sebagai spasi. Nah, tapi kalau konstanta usahakan hanya satu kata ataupun kalau memang dua kata, misalkan gravitasi bulan gitu ya. Harus huruf besar, harus huruf besar semua, tapi spasinya pakailah underscore. Oke. Ini sangat disarankan. Sehingga ketika kita pengen menggunakan konstanta ini, kita udah tahu nih bahwa ini konstanta. Jadi nggak berusaha kita ubah nilainya. Oke, clear ya kalau gitu. Oke. Nah, terakhir. Nah, penamaan variabel ini aturan penamaan variabel juga berlaku pada penamaan fungsi dan penamaan parameter, yaitu yang di sini dan yang di sini. Oke, gitu aja. Clear ya? Nah, sekarang kita masuk ke program yang udah kita buat tadi. Kita kan punya variabel integer var1. Nah, ini sekarang kita coba ganti ada angka di awalnya. Misalkan 9 var1. Terus kita compile. Nah, di sini akan ada error nih. Oke, apa message errornya? Di sini dikatakan bahwa message errornya adalah unqualified ID before numeric constant. Oke, yaudah. Intinya ini error aja, error sintaks. Kalau kita hapus angka 9-nya jadi clear nih. Nah, tapi kalau misalkan angkanya tidak di awal dari nama sebuah variabel, itu tetap sah, tetap valid. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk membuat fungsi dengan return value. Misalkan integer, ini kita tulis perkalian. Dan di perkalian ini kita tulis 3 angka kali ya. Nah, misalnya integer var n1, kemudian integer n2, dan terakhir integer n3. Di ini kita punya fungsi perkalian yang bertipe integer dengan 3 parameter yang bertipe integer. Nah, kemudian kita tulis di sini integer hasil diisi dengan n1 dikalikan n2 dikalikan n3.
ini nama fungsinya kita ganti deh, jadi perkalian 3 nilai. Oke, kemudian kita tulis di sini return hasil. Nah, fungsi ini akan akan mengembalikan sebuah sebuah nilai di mana nilainya adalah hasil dari perkalian N1, N2, N3 yang dilewatkan dari argumen pada saat pemanggilan fungsi. Nah, sekarang kita tulis nih kayak gini. Serial.println, kita tulis perkalian 3 nilai. Oke. Nah, perkalian 3 nilai ini kan fungsi yang udah kita definisikan di sini. Nah, nilai N1-nya berarti argumen pertamanya kita pakai var1 aja, yaitu variabel yang ini ya. Kemudian pakai var2 untuk argumen kedua, berarti 6 kali 2 itu 12. Terus kita kalikan 2 lagi deh. Berarti hasilnya harusnya 24 nih di sini. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kita compile dulu. Lanjut, kita paste di sini. Asset, kita buka serial monitornya di sini, dan kemudian kita run. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini hasilnya 24 ya. Nah, 24 ini adalah hasil dari eksekusi baris kode pada program ini yang baris ke-51. Clear ya? Oke, kemudian kalau misalkan kita kali 3, berarti ini harusnya berapa nih? 36 ya hasilnya. Nah, kita coba run. Nah, 36. Oke, clear ya? So, itu maksudnya fungsi yang tipenya selain daripada void, maka dia harus memiliki nilai yang harus dikembalikan. Artinya gini, ketika kita panggil sebuah fungsi di sini, oke, di mana nanti eksekusi fungsi ini akan dilakukan, kemudian fungsi ini setelah selesai dieksekusi akan nge-return atau akan mengirimkan sebuah value, sebuah nilai ke si pemanggilnya, di mana dalam konteks ini si pemanggilnya adalah serial.println. Oke. Nah, that's why itulah yang akan ditampilkan di serial monitor proses dari hasil perkalian atau hasil pengeksekusian fungsi perkalian 3 nilai ini. Oke, clear ya? Gimana sih cara kerja fungsi? Sekarang, mari kita lihat potongan program ini. Ini adalah program example dari Arduino, nama filenya adalah blink.ino. Oke. Nah, kita fokus pada baris 28. Pada baris 28 ini, statementnya adalah sebuah fungsi dipanggil. Nama fungsinya adalah pinMode. Kemudian dia memiliki dua parameter, yaitu let built-in dan output. Nah, jadi metode pemanggilan fungsi ini yang kita panggil adalah kepala fungsinya tanpa tipe fungsi. Oke. Kalau di Arduino, kalau kita control klik ini pinMode, kita akan dibawa ke file di mana fungsi pinMode ini didefinisikan, yaitu yang ini filenya, wiring_digital.c. Nah, itu filenya adalah ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa fungsi pinMode bertipe void, di mana ada dua parameter. Parameter pin itu tipenya uint8_t, parameter mode itu tipenya uint8_t. Nah, kemudian pada baris 31 sampai dengan baris 59 itu adalah badan fungsinya. Sorry, itu adalah definisi fungsinya. Oke, sehingga ketika kita ingin panggil fungsi pinMode ini, sebenarnya adalah seluruh baris dari 31 sampai dengan baris yang paling terakhir, jadi semua definisi fungsi ini kita bawa
ke bagian program yang ini nih. Nah, jadi dipanggil semua tuh tadi definisi fungsinya di sini, gitu. Hanya saja ini memudahkan kita dalam pembuatan program untuk memanage atau untuk gampang membaca program kita. Jadi nggak perlu nih kita tulis sampai berbaris-baris 1000 baris di sini gitu ya. Kita cukup bikin fungsi di suatu file lain dan file itu bisa diakses oleh program utama kita yang ini, sehingga kita nggak perlu capek-capek nulis di satu file dengan banyak baris. Kita bisa buat beberapa file. Di sini misalnya ada file lain gitu ya. Dan di dalam file-file tersebut ada fungsi-fungsi yang bisa kita akses dan kita panggil dari program utama kita. Dalam contoh ini, semuanya berbentuk fungsi. Digital write, delay, ini fungsi semua. Yang dimana definisinya ada di dalam file lain. Oke, begitu cara kerja fungsi. Oke, segitu aja dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Terima kasih.